Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Aulia dari kelas manajemen 19C NPM 194-11263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi obligasi. Obligasi atau bond merupakan suatu proses atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu pada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari per value, biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo maturity obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga kupon interest rate yang menunjukkan berapa presentasi dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu surat utang yang diterbitkan negara. Surat utang ini sah secara hukum dan dilindungi berbagai peraturan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, PMK, dan lainnya. Yang kedua, obligasi perusahaan adalah obligasi berupa surat utang ini diterbitkan perusahaan tertentu, yaitu badan usaha milik negara atau yang disingkat BUMN, dan korporasi swasta. Biasanya obligasi ini jatuh tempo cenderung pendek, minimal 1 tahun. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah. Obligasi ini diterbitkan pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. Tujuannya adalah supaya daerah mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan perkembangan daerah agar tidak tergantung pada pemerintah pusat. Meski sama-sama diterbitkan pemerintah, obligasi ini berbeda dengan obligasi pemerintah, seperti ORI dan SBR. Bahkan, risiko obligasi pemerintah daerah ini jauh lebih tinggi daripada obligasi pemerintah pusat, karena risiko gagal bayarnya lebih tinggi. Yang terakhir, yang keempat, ada obligasi luar negeri atau global bond. Adalah surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi di mana alokasi penggunaannya sudah ditentukan. Global bond juga berarti sebuah obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di luar negeri, di mana mata uangnya didenominasi dan berbeda di luar peraturan-peraturan dari sebuah negara. Jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama, obligasi dengan tingkat suku bunga tetap fixed rate, merupakan obligasi yang pembayaran kuponnya dengan nilai presentase tertentu yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengembang, merupakan obligasi yang pembayaran kuponnya dapat disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang dijadikan acuan secara berkala. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat suku bunga 0, 0, merupakan obligasi yang tidak ada bunga dan tidak ada memberikan kupon secara berkala. Yang terakhir, yang keempat, obligasi dengan diskon penerbitan awal, origin, merupakan obligasi yang tidak dibayarkan, masih harus dibayar. Obligasi yang dapat dikonversi adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan waran adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu. Biasanya lebih tinggi dari harga pasar saat penerbitan waran. Seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini guna untuk menentukan nilai imbal beli yang bersangkutan atas obligasi tersebut. Imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama, imbal hasil saat jatuh tempo, yield to maturity. Yang kedua, imbal hasil saat penebusan, yield to call. Yang ketiga, imbal hasil saat ini. Harga obligasi berubah dari waktu ke waktu. Misal, ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun.
Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko gagal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diikuti seperti Moody's, Standard & Poor's (S&P). Dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.